Kembali di Show Talk, kita masih bersama dengan Direktur Utama PT Martina Berto, Brian Tilaar. Pak Brian, kalau kita bicara soal Pak Brian sebetulnya ini yang saya pengen tanya secara pribadi. Bagi Anda sebetulnya sebagai pemimpin perusahaan, apa makna human capital, SDM? Oke, ya jadi begini Pak, human capital itu sangat super penting Pak. Sebab bagaimana juga the man behind the gun, gitu ya. Ya kan, gun itu kan alat ya. Gun tidak bisa kemana-mana kalau man-nya itu, ya man-nya ada siapa aja di dalam perusahaan itu dalam tanda kutip tidak proper gitu. Nah itu akan kacau gitu. Jadi human capital adalah human capital development gitu ya, bukan hanya capital development. Itu sangat-sangat penting bagaimana kita mendevelop orang, bagaimana juga supaya terjadi regenerasi di dalam perusahaan juga. Ini saya garis bawahi, development. Yeah. Artinya setiap orang yang ada di dalam tim itu juga harus dikembangkan. Betul. Mengapa itu penting? Oh iya Pak. Jadi kan gini ya. Jadi perusahaan itu kalau saya belajar dari berbagai macam perusahaan yang lain itu menerapkan human capital itu cukup prioritas ya. Sebab kembali lagi urusan the man behind the gun gitu ya. Jadi kalau perusahaan ini orangnya pada kacau balau nih, nah ini juga dampak kepada kinerja, kepada ya berbagai macam. Perusahaan itu untuk siapa sih? Perusahaan kan untuk stakeholder. Siapa yang dimaksud stakeholders? Pasti ada investornya, ada pemegang sahamnya, baik itu mayoritas minoritas. Untuk negara dengan perusahaan itu membayar pajak, untuk masyarakat sekitar. Kalau kita di Indonesia for the Indonesian people kan gitu. Lalu untuk masyarakat sekitar, untuk karyawan, untuk bisnis partner, untuk konsumen gitu ya. Nah kalau itu terjadi ketidakproperan, maka itu akan berdampak tuh. Nah jadi human capital itu sangat penting dan majunya negara juga. Itu karena antara lain karena human capitalnya. Termasuk juga di perusahaan. Termasuk juga perusahaan. Ini kalau Pak Brian bicara soal the man behind the gun, ini kan artinya ini istilah juga yang cukup lama. The right man on the right place, gitu. Nah, bagaimana Pak Brian sebagai seorang pemimpin di perusahaan itu menempatkan orang-orang yang tepat dengan posisi yang tepat dan pada akhirnya ujungnya memang perusahaan bisa perform dengan baik. Iya. Gimana caranya? Iya. Apa yang menjadi pertimbangan atau penilaian atau bagaimana? Ya, jadi kalau tenggat bahwa kita punya HRD tim human capital yang cukup solid ya, yang bagus gitu. Jadi kita banyak mereview memang. Kita banyak mereview dengan sistem human capital development kita. Ini mereview kinerja tim gitu ya? Mereview kinerja tim. Kita melihat daripada kan begini ya, di perusahaan tuh leadernya banyak. Pengertiannya gini, jadi middle management dan di bawahnya middle management gitu. Nah perusahaan itu atau katakanlah satu tim apapun dalam satu organisasi itu dia bisa berjalan baik. Itu satu adalah visi dia mau kemana itu bagus. Itu nggak cukup. Bagaimana strateginya? Gitu. Udah visi strategi. Nah terakhir bagaimana pelaksanaannya? Ya. Eksekusinya. Iya, visi strategi bagus, pelaksanaannya dalam tanda kutip amburadul kacau, gitu ya. Lalu visi bagus, strategi nggak bagus, pelaksanaan bagus, ya ini kacau juga. Tiga-tiganya nih mesti inline. Nggak mudah memang. Nah itu. Jadi ibaratnya gini, karena saya suka lihat nonton film action ya. Ya. Jadi kalau sniper penembak jitu ya kan.
penembak jitu dikasih tahu memang sama aktor intelektualnya, ini targetnya, ya kan? Dia visinya di situ. Nah, dia kan harus punya strategi dan pelaksanaan. Ketika pelaksanaan salah, ya nggak jadi. Oke. Ini itu juga intinya kalau pakai analogi itu, visi dari seorang aktor intelektualnya atau dalam perusahaan ini kita bicara soal visi pemimpinnya, itu juga harus clear dikomunikasikan kepada yang akan melaksanakannya. Begitu nggak kira-kira? Iya, betul, betul. Jadi visi, strategi, lalu pelaksanaan, eksekusi. Pak Brian, ya. Banyak yang beranggapan bahwa cara memimpin itu banyak caranya untuk sukses, untuk memimpin. Nah, kalau bicara soal memimpin atau leadership ini, Pak Brian itu seorang leader yang seperti apa? Oke. Saya bisa menggambarkan adalah situational leadership, gitu. Situational leader, gitu. Artinya? Ya, artinya saya bisa melihat daripada situasi dan kondisi yang ada. Jadi bukan juga yang dalam tanda kutip super diktator, gitu. Juga bukan yang semuanya kompromis. Ya, bagaimana bisa beradaptasi lah. Tetapi jelas goalnya itu ada, goalnya tuh jelas. Ya kan kita banyak jalan menuju Roma lah. Ibaratnya begitu ya. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Pemirsa, sampai di sini bincang-bincang saya dengan Brian Tilaar, Direktur Utama PT Martina Berto Tbk. Sampai jumpa di CEO Talk episode mendatang.